Jadi beruntung mana mau pandai mengaji kok Pak. Ya kan dilalok orang di hotel ranca, amplopnya kadang lo nyuati. Makannya bau kemana nangkala ma jolong tibu ambo seru ayah di wak makan ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suli air Bagunung Merah dalam kecamatan 10 Koto. Tetaplah kita taat kepada Allah. Mudah-mudahan nanti masuk surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita kembali setelah kita dimatikannya tadi malam. Untuk saya itu sudah berlaku, dimatikan malam, dihidupkan pagi, itu sudah 71 tahun. Kaum muslimin, kenapa orang tidur itu disamakan dengan orang mati oleh Allah? Huwallazi yatawaffakum fil lail. Dia Allah yang mewafatkan kamu ketika malam. Karena orang tidur itu tidak menyadari apa yang terjadi sekelilingnya. Walaupun nangoknya lebih gadang dari orang duduk. Orang lalu kok banyak angoknya gadang dari orang jago Pak. Tapi rumahnya kemalian. Otonya hilang. Nah, ini. Jadi kaum muslimin tidur itu sama dengan mati. Makanya kita disuruh membaca doa bismika Allahumma ahya wa bismika wa amut. Kok iyo sawana lalu sesadang lalu tu ndak jago lain. Artinya kita tabuh di gua tigo badan baganju babalik pulang katampai asa mulo jadi suri ke tanah nan sabingkah badarun aye pamandian balasi bunyi cabiak kapan dikocong di kabek limo langkok si tanggi aye bungo bararak badan kasurau tibo di surau dibujukan mai riang salat ampe takbir sudah tu menuju ke pusaro bu. Iyo kapandam pakuburan tagolek di liang lahat tanah sabingkah bapa kalang mai riang madok kabilat di bateh papan nan sahalai badoroh tanah penimbunan tatagak mejan nan duo manyalo si pudiang hitam doa dibaco pengabisan kubur tatimbun orang pai. Ya betul bu. Cuy bu ulang balik. Ini akan terjadi kepada kita. Alhamdulillah pagi ini jamaah Masjid Gunung Merah dijagoan di Allah balik setelah mati malam. Tamasuk ambo. Ya kan? Amako kita berkumpul di musajid ko pagi. Nanambot hormati bapak-bapak ketua DPC PAS Kota Pekanbaru, ada lagi cabangnya di Panam, dan kemudian orang SAS ini rasanya di mana-mana ada,
nan sulit dinyo GIA senyo PPT murah. Ini bapak-bapak. Itulah kelebihan orang SAS. AI sulit dinyo PT murah. Mudah-mudahan saya doakan orang sulit AI rezekinya berlimpah ruah, pemurah untuk Islam, dan berakhir kehidupan kita nanti dengan husnul khatimah. Yang saya hormati Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Gunung Merah, Bapak-bapak dan ibu-ibu, kacik ndak ke kita sabut nama lai, gadang ndak ke diimbau gala, semuanya kita insyaallah dimuliakan oleh Allah. Amin. Ya Rabbal. Kini kita lah hijrah ke tahun sampai balik sampai pelimo. Gadang hati awak lagi duit je baru. Tapi ingat bahwa ajal kita semakin dekat. Karena kita di dunia ini bergerak maju menuju Allah. Tidak ada yang mundur. Maka kalau ada orang tidak mempergunakan kesempatan untuk kebaikan masa-masa yang lalunya, dia tidak bisa menyesali lagi. Sesal yang tidak ada guna. Inilah masa yang terlampau ini. Jadi kalau ada apa putih bacinto kan, ya kan? Para jemaah jangan menyesal kini. Nah, kenapa? Karena sasa dahulu pendapatan, sasa kemudian tidak berguna. Jadi Bapak Ibu, perjalanan kita hari ke hari, dari menit ke menit, musim ke musim, waktu ke waktu, itu kita hijrah namanya. Pindah. Dari umur kita 70, sekarang pindah 71. Terus begitu sampai di stop oleh Allah yang namanya ajal tadi. Kaum muslimin, maka setiap waktu yang kita lalui itu, bagi orang yang arif, bagi orang yang yakin bahwa hidup di dunia ini sebentar, maka waktu itu banyak dipergunakannya untuk beramal saleh. Kalau beramal saja, kapan kita mengais rezeki? Kapan kita mencari hidup, Pak Ustaz? Maka kita jadikan waktu ini setiap saat menjadi ibadah. Itu tidak sulit. Pertama, niatkan. Yang kedua, dan laksanakan. Dan itu kita laksanakan dengan ikhlas. Laikanamu apa? Magih nafkah untuk istri. Tungkang kewajiban awak tu. Sengaja aku membayarkan nafkah untuk istriku hari ini ya Allah karena engkau. Ya kan? Dan kita bernilai sedekah kepada istri itu. Malah hebatnya agama kau Pak, galak jawab sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika lakas sedekah. Kalau engkau tersenyum melihat wajah saudaramu, itu sedekah. Jadi awak kalau sempili karyang bersedekah je piti, galak siapa banyak. Ikut sudah je piti sempili karyang awak bentuk harimau damam, saya tidak mau galak. Sedangkan ketawa itu sedekah. Ini ibu-ibu. Ya kan? Kita bersyukur, kita dibangunkan Allah, kita isi dengan ibadah. Ada tadi Bapak yang salat hajat, ada yang salat tahajud, ada yang salat witir, bahkan ada mungkin yang salat sunat taubat. Mudah-mudahan salat-salat sunat itu lebih banyak dari salat wajib. Maka setiap kita dibangunkan Allah, saya tadi pukul 3:15 itu sudah bangun, langsung mandi. Walaupun dingin di hotel tuh WC, tapi namanya kamar mandi ya dingin, sadonya dingin di hotel tuh Pak, nggak ada angin lah, ya kan? Tapi airnya bisa angin. Begitu di rumah mo nggak ada itu Pak, malah rumah mo serumah BTN, bangunan tidak normal. Ya kan? Di malu ada ayang itu. Jadi baru untung mana mau pandai mengaji kok Pak. Ya kan dilalok orang di hotel ranca, amplopnya kadang lo ngaji. Makannya bau kemana kalah.
nang kalama jolong tibu ambo seru ayah lima wak makan ayah siagi ono ngecin situ siaga konya si Fauzan nyoba ambo makan rumah makan radar namanya iya kan taluannya 3 lengge sudah tuh makan martabak alhamdulillah cerita pagi kini kita ambil ayat yang dibaca imam tadi surah Al-A'raf ya kan dimulai dari ayat Bapak-bapak, ibu-ibu ayat 13 dimulai dari ayat 13 apa kata Allah kepada iblis qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuka itu di surah di rakaat yang kebara dibaca imam tadi coba takut rakaat nan enggak nang kedua iya kan di rakaat nan pertama tadi enggak itu ayat dibaca imam iya kan jadi surat Al-A'raf itu tempat yang tinggi jawab iblis sebenarnya kalau iblis ini nyotungkuyan dulu nyotilan tangan nyopikian matang-matang dia tidak akan terjerumus dia tidak akan diusir oleh Allah tapi apa katanya qala berkata iblis ana khairum min ambo lebih baik dari Adam tu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin engkau jadikan aku dari api sedangkan Adam dari tanah jadi iblis menganggap api lebih mulia dari tanah api tanah angin air itu sederajat. Iblis tidak tahu bahwa kita manusia 4 unsur itu, Pak. Memang bahan pertamanya tanah. Tapi apa kata Allah dalam ayat lain? Wa bada'a khalqal insani min tin summa ja'ala naslahu min sulalatin mimma immahin. Surah Agam. Sajadah. Alhamdulillah. Ada orang menjawab surah Quran Ustaz. Itu tidak jauh salah. Iya, betul juga. Tapi surah sajadah. Dan kemudian dilanjutkan kejadian manusia yang dari tanah itu dari air yang memancar. Kalau tidak teranga, tentu percuma, sendak ya Bu? Ya tuh. Ya. Kemudian kita juga ada unsur tubuh kita dari angin. Kalau iblis mengatakan begitu, dia salah besar, Pak. Dia hanya api saja, tungkonyo berang taruh saya. Jadi kalau ada orang kok marabo panjang saya, Pak, itulah berubah jadi iblis itu, Pak. Ya, dari api setubuhnya tuh. Ya, sudah jadi iblis. Karena apa? La taqdab lakal jannah. La taqdab lakal jannah kecil Nabi. Jangan marah bagimu surga. Kalau kamu tidak marah-marah, untukmu tempatnya surga. Ada ayat. Summa ja'ala naslahu min sulalatim mimma immahin. Sudah itu apa lagi? Ada di tubuh kita angin. Malah angin nanado di tubuh awak kau Pak, itu para jamaah kerjanya sindiran. Apa itu? Ditembak lantai kena hidung. Oke. Itu kan angin. Jadi kalau ada orang tertentu itu Pak jam merang, itu mengaluana angin. Orang barat Pak kan banyak ndak bagamo Islam dulu lah. Kalau kini lah mulai banyak. Kalau dulu mana itu loh Spanyol tuh Islam dulu 900 tahun. Iya kan? Orang barat tuh merang orang Sendao Pak. Ada apa enggak orang tertentu merang. Tawali
Kalau orang Sinawo, tulai orang mampu makan macam. Nah ini, ya kan? Jadi angin. Kalau ndak ada kita buang-buang angin ini, bapak-bapak dan ibu-ibu buang air besar, kita akan keras. Akhirnya akan jadi penyakit. Sudah tuh ada di dalam tubuh Hawa api, tanah, api. Api ya. Ini gunanya untuk membela diri. Kalau ndak ada lo gitu Pak, sifat berang tuh gak seketik, pindah dipeturu ya no. Itu basilantiangan tu orang kawa. Lunaknya sudut, karehnya takiak, lului pinyai, lului pinyat kulindan. Ndak ada kita harga diri. Ya kan? Nah, tapi marah itu dikendalikan. Ada iblis api ko senado. Keberadaan api memang sangat berguna. Ya kan? Nah, kalau orang Minang dulu kan ndak ada di dindiang batanak lah. Kini lah di dindiang zado batanak. Dulu di mana orang Minang batanak? Di tungku, di dapur di tungku. Ada tehnya ada selayan. Kalau di kampung Ambo namanya pagu. Di lataan kayu dia teh tu. Karena esoknya tambah masih. Beko di pasilangan di tungku. Sampai kini bapak-bapak nasi yang kita tanak secara manual. Jo pariuk basi itu kan nyoba karak di bawah. Tapi kami rasanya lebih-lebih dimakan nyo tengguli. Karak nasi. Tapi kalau nasi kuning dalam rice cooker, itu baunya tidak lama. Karena sudah dimakan oleh daya listrik. Iya kan? Ajalah kalau ibu-ibu balik manggil yang lado, coba tu lado. Itu lado tu rasanya kami. Dan awak bisa zikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pikok jo belinder baraka yang zikir tanya betul. Tak bisa kita zikir. Orang dulu mengacau tetalu jorotan. Tak jolidi. Habis saya zikir. Subhanallah, 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 subhanallah. Tapi kalau jo mixer gini tu, tangga bibi orang meriam tu zikir. Jadi sekali-sekali kita adakan lomba. Ambo diundang mengaji ke Batam. Itu yang diperlombakan batanak jo kayu. Ini api tradisional. Api modern banyak. Tapi keberadaan api itu memang berguna. Untuk apa? Segala yang kita masak harus dengan api. Tidak bisa kalau tidak satu api. Tapi bisakah dibangun masjid ini di atas api? Perkantoran di atas api? TPA, MDA, rumah tahfiz, panti asuhan? Tidak bisa kita bangun di atas api, Pak. Itu harus di atas tanah. Maka iblis itu bahasa awaknya talonsong. Ambo lebih baik dari Adam. Ambo dari api, Adam dari tanah. Sampai kini Pak, kesombongan iblis itu para jemaah tidak membuktikan dia terbaik. Di mana Ustaz tahu? Ada enggak baliho iblis? Ada. Sebab Allah tidak mengizinkannya jadi khalifah. Tidak cie je orang mau cari beliau tapi jalan tidak ada nanti beli dah. Kurang saja. Jadi iblis ini tidak punya peran untuk jadi khalifah yang dipercaya manusia. Maka untuk itu kalau ada anak saya, kemenakan saya yang mencalon jadi legislatif, nanti jadi calon jadi, maka peganglah amanah itu erat-erat dan jangan disalahgunakan. Kenapa? Allah percaya kepada kita jadi khalifah. Jangan dibikin yang macam-macam dengan kepercayaan Allah itu. Akhirnya kita akan jatuh. Itulah kata Ustaz di ayat yang kedua tadi. Innal ladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama. Orang-orang yang sombong mendustakan ayat Allah setelah dia dapat sesuatu kenikmatan,
dan sombong dengan peraturan Allah itu, maka tidak akan dibukakan untuk rohnya pintu langit, terkatung-katung antara langit dan bumi setelah dia mati. Wala yadkhulunal jannah, dia tidak akan masuk surga hatta yalijal jamalu fi sammil qiyad, kecuali kalau bisa untuk masuk lubang jarum. Orang tu bisa masuk surga, tapi masuk untuk ke lubang jarum lu gitu. Akhir-akhir oleh kemungkinan untuk masuk ke lubang penjahit. Sadang banang, saya kalau lah bula matua pak payah memasukkan. Masa rayuan ke cucu tu kalau kau matua penjahit. Ya kan? Apalagi onta. Begitulah marahnya Allah kepada orang sombong. Dan sombong pertama itu siapa? Iblis. Ketika Allah menyuruh malaikat memberi hormat kepada Adam, fasajadu illa iblis. Apa sifat iblis itu yang menonjol? Aba wastakbara. Mereka enggan dan sadang padi sesombong pak, ndak tahu naik rumah. Lain cele ibu sombong padi. Padi agak. Padi amponyo mencorongak sekelangit. Kalau padi besi, nyotun dua kawah. Saya tinggi semampai jangkung nang kecil padi ampo. Yo ang tinggi gagah ambo pendek. Kutiko manyabi lai disabi orang. Kutiko mairi lai diri orang. Kutiko mangin baru tersisih. Nan boneh jatuh kalapik nanampo tabang keluar. Nasib elok di padi boneh dibawa badan ke rumah masuk rangkiang. Dalam waktu tertentu dibangkit balik, dibawa badan kailer, dijamu di kakak jauh-jauh jari, diindang ditampi tarikh, dipilih atas cie-cie. Lah jadi nasi kamanyo nyawacon orang bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Padi ampo bakabah. Bapa neh baujan dalam sawah de itiak pun badan tak lama. Bab itu muncung itiak ko pakai filter tantu dia nambaisi. De orang kabaladang lado nyobaka lah padi ampo ko samojo jarami de orang. Saat kana baka itulah pantun ndak ada gunanya lek. Akato padi ampo ko lapeh nandari pasa baso. Anda menjalang simpang canduang kakida kapandakian malang jana jadi padi ampo niat nak samo masuk lumbuang di sisi angin di tampian. Kalau ndak percaya apa tanyalah jo almarhum Zalmon. Dinyo ada lagunya tu Ratu Padi. Jadi iblis itu sifat utamanya sombong. Ya kan? Api paguna untuk memasak, iyo. Api untuk membakar basi de orang apa sudah tu api itulah jadi api lah merah basi dibakar tu kemudian memutih tu ditapo. Paguna api itu supaya basi bisa jadi pisau, supaya basi bisa jadi badi, supaya basi bisa jadi ladiang, supaya basi bisa jadi kapak. Itu dibakar jo api lupa, tu ditokok. Iyo tu. Tapi yang lain-lain tidak bisa dengan api. Saketik saya pi bergojolak pak, tiba telepon. Di mana saja pemadam kebakaran akan datang. Jadi kalau keteknya bisa jadi kawan, bisa untuk memasak. Tapi juga tidak bisa sembarangan. Bisa enggak kira-kira membakar lamang di atas kompor gas? Kenapa ya tu? Nah bisa, harus dibuat langgaiannya. Kemudian di bawah dibakar baru tempurung. Di sandan sih nak. Walaupun negari lah maju lah modern, lebih bisa ditukar tabung lamang tu dari bulu ke peralon. Mungkin. Alun masak lamang tu lah peralon tu lah cair dia pi. Jadi api memang paguna.
Tapi iblis takabur mengatakan api lebih baik dari tanah. Cangkeh di Solo, limau manih di Lintau, lansik di Sijunjuang, durian di pesisir jo kayu tanam. Di mana ditanam orang? Di atas tanah. Awalam yarau anna nasuqul ma'a ilal ardil jurus. Apakah tidak kamu perhatikan kami turunkan air dari langit? Tanah juga tidak boleh sombong. Suburnya tanah itu karena disiram air. Maka berbuahlah tanaman itu. Sebagian untuk kamu, sebagian binatang ternakmu. Padi, jagung, itu buahnya untuk awak. Gandum, daunnya untuk jawi, untuk kabau, untuk kambiang. Sampai kini, alhamdulillah Pak, tidak ada jawi itu minta tukar. Acu itu Allah sayangnya kawak. Dah. Dalam mana dia makan daun jagung. Buahnya lo dia udah lo daunnya baca. Dia ada jawi seperti itu kawak. Kalau ada panik, iya kan? Nah, karena apa? Dia tidak punya akal seperti kita. Instingnya tajam. Jawi itu kan tidak berakar, Pak. Instingnya tajam. Dia orang awak kan nyoba pegunungan untuk mailo bajak di sawah. Sajak pagi lah membajak di sawah. Zuhur orang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung jawi kau tagak. Tak jadi lo bajak leh. Nyo instingnya tajam. Mau kau tagak ang kecil orang nama bajak. Nak terang ada orang azan je. Nyo tak berkat tu Pak. Malah didabih orang muazin. Kesambayang waang je orang. Ada yang di malo salat, ada yang jawi waang orang kan. Dek waang orang keluar lalu lapihan dari bajak ko. Ada yang bisa makan rumpui, waang taharah, kemudian bau dua, sudah tu salat, sudah salat ang minum kopi, atau pasang ilo dan balik melaki waktu asar. Apa-apa ibu-ibu nan datang subuh kini, kok kalian sehat kan? Lain. Akhiro-kiro nan dikecian jawi ke tukang bajak tadi, salah atau batu ya? Kalau ada mengecian salah tu tidak sehat adalah. Kecil orang membajak kok. Sawah seketik le tinggalnya. Tambahnya dia tidak lo salat. Lain sama saja dia ni mat.